Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Inilah tadi semua keindahan Allah ya. Allah pun memilih Gus Miftah tadi semua. Bukan berarti kebetulan tadi sesungguhnya. Karena barangkali ada hal yang inilah sahabat, hati-hati pada saat kita juga adalah memiliki kesombongan ya. Apa namanya, barangkali lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Saudaraku, sahabat-sahabat sekalian sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya. Telah kita lihat bersama cuplikan video bahwa Gus Miftah akhirnya mengundurkan diri setelah banyaknya ya video yang viral tentang Gus Miftah yang mengatakan goblok kepada penjual es. Walaupun semuanya pasti tahu bahwa itu adalah guyonan, ya guyonan yang sering dilakukan oleh Gus Miftah. Namun dengan saya yakin ini semua bisa jadi contoh bagi kita semua bahwasanya apa yang dilakukan oleh Gus Miftah ini menunjukkan seorang yang gentleman, ya, tidak menyadari kesalahannya, menyadari bahwa dirinya akan semakin dibully dan akan mempengaruhi pemerintahan Pak Prabowo karena demi NKRI, demi pemerintahan yang dikomandani oleh Pak Prabowo ini. Akhirnya Gus Miftah dengan terbata-bata sangat sedih sekali dan mungkin merasa bersalah sekali sama Pak Prabowo, menyatakan mengundurkan diri. Oke, sahabat-sahabat saudaraku sekalian, ini menjadi contoh ya, bisa menjadi pelajaran bagi kita semua bahwasanya seorang pendakwah itu tidak layak untuk menyampaikan kata-kata yang seharusnya tidak diungkapkan di panggung ya. Mungkin walaupun itu orang-orang Jawa, kita sering guyonan dengan bahasa-bahasa yang mungkin agak kasar, namun sebagai guyonan mungkin agak wajar ya. Tapi jika sebagai di atas panggung layaknya memang inilah karakter seorang bangsa, karakter warga Nusantara ini tidak suka dengan perilaku-perilaku yang kata-kata, ungkapan-ungkapan yang kasar. Ini menunjukkan memang tingginya akhlak bangsa Nusantara ini. Oke, sahabat-sahabat sekalian, ini juga menunjukkan bahwa manusia itu tetap manusia yang banyak kekurangan. Siapapun dia banyak kekurangan ya. Nah, bukan seperti apa yang dilakukan oleh junjungannya, bahkan ya seorang Lutfi bin Yahya yang sudah demisioner, didemisioner oleh PBNU, dinyatakan diputuskan bahwa apa yang dilakukan Lutfi bin Yahya dengan jatmannya yang ingin memisahkan diri dari Banom NU, namun masih tetap kekeh dengan tetap dengan ingin mengadakan muktamar jatman. Dan ini sangat terbalik ya perilaku mereka. Ya apa mungkin karena darahnya bukan mengalir darah Nusantara, akhirnya ya tidak merasa bersalah, dan ceramah-ceramahnya juga masih menyatakan bahwa untuk menghindari adu domba dan lain sebagainya. Ya, mengatakan bahwa masih pede sekali bahwa merasa benar dan tidak ada rasa bersalah sekali apa yang dilakukan oleh Lutfi bin Yahya ini. Oke, saudara sahabatku sekalian, selanjutnya mari kita simak bagaimana
komentar Kiai Sepuh ini terkait viralnya video Gus Miftah ini yang berhubungan dengan penjual es teh ini. Mari kita simak bagaimana penjelasan Kiai Sepuh ini. Ya, saudaraku sekalian, mari. Abah tergelitik dari beberapa sahabat yang mengirimkan video Gus Miftah, ya sahabat. Tetapi di sini Abah justru melihat sebuah keindahan, ya, sebuah keindahan ilmu Allah yang luar biasa. Nah, harusnya dijadikan, ambillah hikmah dari kasus ini. Nggak usah takut dihinakan, nggak usah takut direndahkan, ya. Itulah yang sering dikatakan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir, bahwa sesungguhnya Allah menunggumu di tempat yang kamu tidak suka. Pada saat engkau mendapatkan sesuatu yang engkau tidak suka, sadarilah pada dasarnya Allah sedang menunggumu dan ingin memuliakanmu. Tetapi di dalam kasus Gus Miftah dan Bapak Son Haji, tukang teh manis, sahabat, Allah kenapa memilih Gus Miftah tokohnya, dan Allah kenapa memilih Bapak Son Haji? Ingat, bagi orang yang sudah baik, ya, pemahamannya, basyirahnya, bahwa sesungguhnya kita harus mampu melihat cara kerja Allah, ya. Allah Al-Karim, ya. Allah Al-Karim telah memilih Bapak Son Haji adalah diperlakukan demikian oleh Gus Miftah. Tapi bersamaan dengan itu, Allah pun ingin mendidik Gus Miftah. Jadi disinilah Allah, sahabat, ya, terkadang harus memahami, itulah kenapa Allah itu awal tapi akhir, dohir tapi batin, ya. Dan Allah itu antara membuat kamu menangis dan membuat kamu tersenyum pun di tempat yang sama dari semua. Maka kepada kita semua, tadi semua, pahamilah. Seharusnya dari kasus yang indah yang terjadi antara Gus Miftah dan Bapak Son Haji adalah pelajaran yang indah dari Allah, ya, sesungguhnya kepada kita, bagaimana cara Allah bekerja. Nah, Allah ingin memuliakan Bapak Son Haji, ya, tadi, ya, berada pada tempat yang sudah tetapkan oleh Allah, bukan kehendak dirinya. Kemudian mendapatkan perlakuan yang demikian. Nah, inilah, maka kita tidak boleh memandang sesuatu yang buruk dalam pandangan kita itu adalah buruk akibatnya. Maka kata Allah, wa asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asya an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka sesuatu, tapi kata Allah, sesuatu itu adalah lebih baik. Ingat, kata Allah, di sebalik kesulitan ada kemudahan. Di sebalik kehinaan, penghinaan ada kemuliaan. Kebanyakan orang tidak bisa menerima pada saat dihina. Padahal dia tidak sadar, kata Tuhan Syekh Abdul Qadir, Allah menunggumu di tempat di mana kamu direndahkan. Pada saat makhluk merendahkan dirimu, pada dasarnya Allah ingin menempatkan engkau adalah di tempat yang lebih baik, ya sahabat. Cuma kadang-kadang kita tidak bisa menerimanya. Maka kisah terjadinya antara Gus Miftah dengan Bapak Son Haji ini adalah keindahan Allah, ya. Jadi Allah itu melakukan bersamaan sekaligus, ya, menegur Gus Miftah karena barangkali ada tapi bersamaan itu Allah mengangkatkan Bapak Son Haji, ya. Jadi inilah sesungguhnya, sahabat, kalau kita peka dalam setiap hari, banyak momentum yang bisa terjadi seperti Pak Son Haji. Sekarang yang Abah tahu, Pak Son Haji itu sudah berapa orang yang ingin mengumrohkan beliau. Dan Abah melihat lagi barusan di TV One, sampai ada orang yang ingin membantu merenovasi rumahnya, sahabat. Nah, inilah tadi semua keindahan Allah, ya. Allah pun memilih Gus Miftah tadi semua. Bukan berarti kebetulan tadi sesungguhnya. Karena barangkali ada hal yang, inilah sahabat, hati-hati pada saat kita juga adalah memiliki kesombongan, ya. Ya, barangkali lisan kita itu tidak akan terjaga tadi semua. Tapi walaupun begitu tadi semua, selalu Allah itu adalah yang akan diberikan itu yang terbaik, baik kepada Gus Miftah maupun kepada Bapak Son Haji. Kepada Gus Miftah, ya, tetap Allah itu walaupun seolah-olah lewat teguran, tiba-tiba manusia reaksi semua kepada Gus Miftah, tetapi sesungguhnya adalah kembali Allah menyadarkan karena sayangnya kepada Gus Miftah tadi semua. Tapi bersamaan dengan itu Allah telah memilih Bapak Son Haji ingin mengumrohkan Allah itu. Allah ingin mengumrohkan Pak Son Haji. Allah ingin mengumrohkan merenovasi rumahnya Pak Son Haji, tapi lewat tangan Gus Miftah, lewat ucapan Gus Miftah yang Allah pinjam juga. Ucapan Gus Miftah itu karena tadi. Jadi inilah indahnya Allah, dohir dan batin. Dia dohir, dia batin. Ya, dia dalam jalalnya tapi dia juga dalam jamalnya. Coba, ya, inilah yang harus kita pahami dalam kehidupan. Maka tidak boleh kita mengeluh dalam kehidupan. Kita dihina oleh orang, kita apapun masalah yang ada dalam diri kita, sahabat, pahamilah. La tataharraku zarratun illa biidnillah. Tidak akan bergerak segala sesuatu tanpa izin Allah, ya. Dan ingat, di sebalik kesulitan
catat omongan Abah. Dalam kehidupan kita sehari-hari sahabat ya, dikatakan oleh mereka para ulama tasawuf, hampir dipastikan dalam setiap hari kehidupan kita lebih dari 80% perkara yang tidak sejalan dengan keinginan kita. Kenapa? Karena di sebalik perkara yang tidak sejalan dengan keinginan kita itulah, di situ Allah menunggu kita. Pada saat engkau dihina, engkau sabar, mampu melihat Allah, mampu melihat qahar Allah, maka disitulah kata Allah, aku menunggumu. Tuh. Di sebalik kesulitan, maka kesulitan itu adalah kata Allah, tenang, ada aku kemudahan di sebalik itu. Kan di sebalik tanjakan pasti ada jalan turun ya sahabat. Maka oleh karena itulah kita di dalam kehidup ini jangan melaknat tadi semua. Maka bila Nabi bersabda, aku diciptakan ke alam dunia ini sebagai rahmat, bukan untuk melaknat apapun. Karena tidak ada yang pantas dilaknat di dunia ini ya. Beda antara melaknat dan meluruskan persoalan sahabat ya. Karena kalau untuk meluruskan persoalan, baginda Nabi sabdanya adalah berbeda lagi. Cuma maksud Abah dari pertanyaan Kang Wawan tadi adalah tentang indahnya ilmu Allah, indahnya af'al Allah adalah bagaimana mengangkat seseorang dengan perkara yang kecil. Lewat kata-kata maaf, gobloknya dari seorang Gus Miftah ya. Itulah satu kata goblok itu mengangkat Bapak Son Haji masuk TV, masuk Metro TV, masuk Trans 7, masuk TV One. Kemudian ada yang merenovasi rumahnya. Ada 3 orang yang sudah ingin berangkatkan umroh padanya tadi di bulan Ramadan tadi semua. Nah, setiap hari sahabat, momentum untuk kita mendapatkan kemuliaan dari Allah itu banyak ya sahabat. Tidak usah mencari menunggu Gus Miftah yang lain. Karena momentum yang lain itu adalah ada, cuma terkadang kita tidak paham ya. Ya, cuma kadang-kadang manusia menolak tadi, dimarahi seperti itu, dihina di tempat umum semacam itu. Itulah barangkali keikhlasan daripada Bapak Son Haji adalah dia menerima itu, dan kemudian besoknya Allah bukankah yang membolak-balik hati, kata baginda Nabi, Allah itu memegang hati manusia digenggam oleh 2 jari Allah, antara jalalnya dan koharnya, antara kelembutannya dan kekerasannya tadi semua. Maka pada saat terlontar kata-kata Gus Miftah tadi kepada Bapak Son Haji, itulah peluru yang dikeluarkan oleh Allah tanpa disadari oleh Gus Miftah sendiri. Makanya waktu menyebutkan itu pertama dia diam dulu, kemudian dia baru sadar, baru ketawa dengan teman sebelahnya. Inilah sahabat. Maka hati-hati kita, bahwa sesungguhnya terkadang perkataan kita itu, kalau hati kita busuk, kita tidak akan terjaga. Abah banyak menyaksikan orang yang Abah kenal dengan baik ya, sekarang perkataannya itu ya Allah di luar batas nalar. Sebetulnya bukan keinginan dirinya sahabat, mulutnya itu ngomong sendiri, mulutnya itu. Maka jangan aneh sahabat kalau sekarang banyak orang di luar kesadaran dirinya membunuh orang tuanya. Kadang-kadang orang tua membunuh anaknya, anaknya membunuh ibunya, seorang ayah memperkosa anak perempuannya. Percayalah, itu semua Abah jamin bukan pada sisi kemanusiaannya, tetapi tubuhnya bergerak sendiri di luar kemampuannya. Nah, inilah yang harus kita takut ya sahabat. Maka jagalah hati, karena nanti maka apa yang dilontarkan oleh Gus Miftah itu karena ada sedikit kesombongan pada dirinya, maka terlontarlah. Walaupun begitu Allah itu ingin menghukum, itu bukan benar-benar hukum, tetap kasih sayang baik kepada Gus Miftahnya maupun kepada Bapak Son Hajinya. Maka inilah yang kata siapa, Agim, jagalah hati ya, itu kan tadi lentera hidup ini gitu kan tadi semua ya. Karena Abah menyaksikan orang-orang ya sahabat yang dia menyimpan kebohongan, kemudian menyimpan kepalsuan, penuh dengan benci, dengan dengki ya. Walaupun menyembunyikan kemaksiatannya, Allah akan buka kemaksiatannya. Silakan kau bersembunyi di ujung jarum, sebagaimana malaikat Mikail tidak akan. Maka kata Ali bin Abi Thalib, kenapa aku harus takut dengan rizkiku? Kalau seandainya adalah Mikail itu sama telitinya dengan Ijrail, aku tidak akan bisa bersembunyi dimanapun untuk menolak daripada ajalku, karena Ijrail akan menemukanku. Demikian pula dengan Mikail. Kenapa aku harus khawatir dengan rezeki? Kalau seandainya Mikail itu begitu jeli dan begitu tahu, ya, pada saat bersamaan Allah ingin mengingatkan Gus Miftah, Mikail bekerja di situ. Tadi semua. Bahkan Gus Miftah itulah utusan Mikail untuk menyampaikan rezeki Allah kepada kepada Bapak Son Haji. Terkenallah Bapak Son Haji sekarang. Sekarang sudah rame di YouTube, namanya di TV One. Coba. Inilah sahabat. Ya. Jadi jangan pernah menolak apapun yang terjadi walaupun itu pahit, karena di sebalik yang pahit itu yang manis. Di sebalik tanjakan itu ada pudunan ya. Sing penting seberapapun ilmumu, bagaimanapun kedudukanmu, selama di sini mau busuk, hati-hati, mulutmu akan ngomong sendiri nanti. Maka kenapa orang yang membunuh itu belakangan akan ketahuan?
Sok silakan tanya. Abah sering ngobrol dengan kepolisian, kok Bapak jago sih Pak menemukan siapa pembunuhnya dari pembunuh ini? Kata Pak polisi itu. Nanti juga dia akan ngaku satu saat. Jadi artinya kau menyembunyikan kebusukan, kebohongan, maka tubuhmu akan terus menolak dan memperlihatkan bahwa apa yang disembunyikan itu adalah bohong. Gitu. Ya udah, ya. Udah apa lagi like, udah, ya. Itu ya. Jadi itulah kebohongan. Jadi harus dipahami oleh kita. Jadi kita tidak bisa menyembunyikan tadi semua. Kita tidak bisa menyembunyikan tadi semua ya. Dan sebaliknya dengan kebaikan, sahabat. Tidak usah kita mensiarkan kebaikan. Karena pada saat kita ingin bagaimana kita mengglorifikasi adalah sebuah kebaikan. Tetap kalau Allah tidak menghendaki kebaikan itu adalah menjadi sesuatu yang viral untukmu, tidak akan ada juga, percuma dari semua. Biarkan sembunyikan, biar Allah yang memviralkan. Maka insya Allah, maka disitulah terkadang kemuliaan manusia akan muncul pertama kali. Jadi begitu ya Mas Wawan, pelajaran dari apa yang terjadi dengan Gus Miftah dan Bapak Son Haji, jadikan pelajaran pada diri kita. Banyak nanti Gus Miftah yang lain ya. Nah, tinggal belum tentu lewat manusia kayak Gus Miftah bisa jadi engkau dimaki oleh ataupun apa kejadian kecil. Momentum untuk mendapatkan kemuliaan Allah itu banyak. Cuma kita nggak sadar saja. Terkadang Allah menguji kita setiap hari itu, melihat sebuah barangkali apapun makhluk Allah yang butuh pertolongan tadi semua, tapi kita mampukah melihat dia di sebalik makhluk itu? Nah, disitulah maka kata Abah Jagi, jangan pernah menolak apapun yang nampaknya kelihatan secara syariatnya buruk, tapi percayalah secara hakikatnya adalah ada kebaikan ya di sebaliknya. Karena di sebalik tanjakan ada jalan turun, di sebalik kesulitan ada kemudahan. Jadi kalau Anda ingin mudah dalam segala urusan, jangan takut dengan kesulitan ya, karena kesulitan itu adalah pintu untuk kemudahan. Karena hinaan itu pintu untuk kemuliaan ya. Jadi marilah kita songsong kehidupan dengan hati yang baik, dengan hati yang positif, sahabat ya. Semoga Anda semua mendapatkan Gus Miftah yang lain yang memaki Anda. Dulu di Jawa Barat terkenal dengan pengersah Angnu. Orang semua pengen ditempeleng sama Angnu. Karena awalnya orang marah kepada Angnu, karena orang tidak terima ditempeleng oleh Angnu. Tapi begitu orang tuh tahu setelah ditempeleng oleh Angnu, orang punya kepercayaan, katanya jadi kaya, sehingga banyak orang nyari Angnu untuk minta tempeleng sama beliau. Nah, itulah sahabat terkadang ya. Itu saja barangkali yang iseng Abah ya menyampaikan tadi semua. Inilah keindahan Allah. Ya, jadi Allah itu maha baik ya. Jadi antara memberikan air mata dan senyum itu bersamaan, sahabat. Ya, inilah keindahannya Allah. Allah itu tidak seperti makhluk. Kalau senyum tidak ketawa. Kalau ada pasti bukan tidak ada. Tapi kalau itu ya ada dan tidak ada. Dohir ya batin, awal ya akhir, kesulitan ya kemudahan. Itu paham itu. Kalau berarti di setiap apapun yang sudah kau alami, kalau kau sedang mengalami kesulitan, siap-siap pada kemudahan. Sadarilah kehadiran dia. Ya, itu saja Mas Wawan. Sehat semua panjenengan. Selamat malam Jumat. Sehat semua, berkah semua, bahagia semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Oke, terima kasih sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah. Telah kita simak bersama bagaimana penjelasan Abah Setu mengenai fenomena ceramah Gus Miftah yang banyak bisa jadi dikatakan kepleset ya, atau ya mungkin salah, bukan salah atau lain sebagainya. Yang bisa kita ambil pelajaran memang semuanya video yang terjadi, apa yang terjadi, fenomena yang terjadi ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk senantiasa berhati-hati ketika berbicara ya, agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat ya, walaupun tujuannya hanya candaan, namun kita tetap harus berhati-hati siapa lawan bicara kita dan di mana, apakah hanya berdua, bertiga, atau di tempat umum ya. Ini perlu diperhatikan bagi kita semua. Dan yang perlu kita ketahui bahwasanya seperti apa yang disampaikan oleh Abah Setu, bahwasanya apa yang terjadi ini tidak lepas dari iradah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah ingin memuliakan seorang penjual es teh ini, Pak Son Haji ini, akhirnya juga mendapatkan banyak rezeki yang luar biasa dari apa yang terjadi ini. Ya, bisa jadi ya memang Allah mengutus Gus Miftah untuk memuliakan Pak Son Haji ini berbagai macam cara. Oleh karenanya benar sekali apa yang tampak buruk di matamu belum tentu itu buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Oke, sahabat-sahabat sekalian,
Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga semuanya menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan mari kita saksikan, tunggu bagaimana komentar sesepuh atau junjungan Gus Miftah, yaitu Abah Lutfi, bagaimana komentarnya. Ya, kita tunggu saja apakah akan ada komentar dari beliau untuk Gus Miftah. Ya, wallahu alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.